Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ikhwani fi din rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah, mari kita teruskan kembali kajian kita tentang kaidah bacaan Imam Syu'bah. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, serta keluarganya dan juga para sahabatnya, serta para pengikutnya hingga hari kiamat. Pada pertemuan yang lalu, telah kita pelajari bagaimana cara bacaan Imam Syu'bah ketika ada dua huruf hamzah yang bertemu ya satu sama lain, baik dalam satu kata maupun bertemu dalam dua kata yang berbeda. Ya, ya. Jadi secara umum bacaan Imam Syu'bah itu hampir sama dengan Imam Hafiz. Ya, hanya ada beberapa perbedaan sedikit saja, tidak banyak. Ya. Pada dasarnya, cara bacaan mereka ya, baik Imam Hafiz maupun Syu'bah itu adalah dengan cara mentahqiq hamzah. Ya, apa itu mentahqiq hamzah? Yaitu membaca huruf hamzah sebagaimana mestinya, ya, sesuai dengan makhrajnya. Yaitu keluar dari pangkal tenggorokan paling bawah. Dari tenggorokan bagian paling bawah, ya, tempat keluarnya hamzah. Jadi dibaca sebagaimana mestinya, sesuai makhrajnya. Itu secara umum adalah kaidah atau bacaan daripada Imam Syu'bah. Jadi sama dengan Imam Hafiz ya dalam hal ini. Namun nanti ada beberapa perbedaan ya. Di mana nanti akan kita jumpai Imam Hafiz Imam Syu'bah menambahkan hamzah seperti yang terjadi pada surat Al-Qalam ya. Angka nada mali wabanin dibaca angka nada mali wabanin. Kemudian juga nanti bisa kita jumpai di surat apa? Al-Ankabut ya. Ya. Kemudian juga telah kita pelajari bagaimana cara bacaan Imam Syu'bah ketika ada dua hamzah yang bertemu dalam dua kata yang berbeda. Ya. Tafi'a ila, ya. Ja'a ummah, nasya'u ila. Ini bacaannya sama dengan Imam Hafiz. Hamzahnya dibaca dengan tahqiq. Ja'a ahadukum as-sama'i inna awliya'u ulaik. Ya. Semuanya dibaca dengan tahqiq. Jadi hamzahnya dibaca dengan jelas. Baik, selanjutnya pada pertemuan ini akan kita pelajari bagaimana cara bacaan Imam Syu'bah ketika ada hamzah al-mufrad. Ya. Apa itu hamzah mufrad? Mufrad itu kan tunggal ya. Mufrad itu artinya tunggal atau sendiri. Maksudnya hamzah mufrad adalah hamzah yang terdapat dalam suatu kata ya, di mana hamzah tersebut hanya satu saja, tidak ada hamzah lain. Ya. Hamzah tunggal ibaratnya. Hamzah tunggal. Jadi secara umum ketika ada kita jumpai dalam hamzah dalam suatu kata ya, hamzahnya cuma satu, itu adalah hamzah mufrad. Dan bacaan Imam Syu'bah ya sama dengan Hafiz dalam hal ini. Ya, dibaca tahqiq, dibaca dengan jelas ya. Contoh hamzah mufrad ya seperti kata mu'minun, al-mu'minun. Itu hamzahnya ada di tengah ya, mu'minun. Aslama ya, sa'ala, itu hamzah mufrad. Dan banyak yang lain. Ta'kulun misalnya ya. Ta'kulun. Secara umum bacaan Imam Syu'bah sama dengan Imam Hafiz. Namun nanti ada perbedaan ya di beberapa kata yang Imam Hafiz dengan Imam Syu'bah berbeda. Ya, ya. Di antaranya adalah kata al-lu'lu ya. Kata lu'lu.
Di sini Imam Subah mengganti hamzah pertama, ya. Hamzah pertama pada kata lu, ya, itu ya. Kata lu itu diganti dengan huruf wawu, ya. Lu, ya. Jadi ini apa, hamzahnya itu hamzah sukunnya dibuang, diganti dengan wawu sukun. Al-lulu, ya. Sedangkan Imam Hafiz, ya, tetap hamzahnya dibaca al-lu'lu. Kata al-lulu terdapat dalam surat apa? Surat Ar-Rahman, ya. Surat Ar-Rahman. Juga di surat Al-Insan, ya, ada beberapa surat, ya, yang terdapat kata lu'lu. Coba kita lihat yang ada di surat Ar-Rahman. Ya, di sini ya, di ayat ke 22 ya. Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Di sini Imam Subah mengganti hamzah yang ada pada kata lu'lu' yang pertama, ya, ini ya, diganti dengan wawu sukun, ya. Jadi dibacanya yakhruju minhumal lu'lu' wal marjan. Al-lu'lu'u wal marjan. Dengan Imam Subah, Imam Hafiz itu sama, ya, tetap ya seperti yang tertulis di sini. Jadi hamzanya tetap dibaca sukun. Al-lu'lu. Al-lu'lu'u wal marjan. Ini bacaan Imam Hafiz. Imam Subhan bacanya al-lu'lu'u wal marjan. Al-lu'lu'u wal marjan. Baik, selanjutnya kata apa aja yang berbeda? Kata at-tanawus. At-tanawus. Ya, at-tanawus. Ini di surat akhir surat Saba, ya. Surat Saba. Di sini Imam Syu'bah kebalikan daripada tadi, ya, yang kata lu'lu'. Kalau tadi yang lu'lu' ini dia hamzanya dibuang diganti dengan wawu sukun, ya. Sekarang gantian di sini. Di kata atanawus, ya, ini bacaan Imam Hafs atanawus. Ini huruf wawunya itu untuk Imam Syu'bah itu diganti dengan hamzah. Ya, terbalik tadi ya kondisinya, kalau tadi ini hamzah yang diganti, ya. Sekarang gantian wawu yang diganti dengan hamzah. Ya. Jadi ini diganti dengan hamzah sehingga nantinya huruf sebelum hamzah itu apa? Alif, ya. Huruf alif ini. Otomatis dia menjadi mad muttasil. At-tanaus, ya. At-tanaus dibaca 4 harokat. Sedangkan Imam Hafiz, di sini tidak ada mad wajib, ya. Jadi biasa-biasa seperti biasa. At-tanawus. Nanti kita lihat coba di surat As-Saba, As-Saba, surat Saba. Surat Saba, surat ke 34, ya. Oh, akhir, bagian akhir ini.
Ya. Nah, di sini ayat 52 ya. Ayat 52. Ya, perhatikan di ayat 52. Ini yang saya kasih tanda garis. Imam Hafiz dia membaca wawu ini seperti biasa ya, sesuai dengan ada yang tertulis di sini. وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد التناوش من مكان بعيد. Ini bacaan Imam Hafiz. Untuk Imam Syu'bah, wawu ini diganti dengan huruf hamzah ya. Jadi ada hamzah diganti dengan hamzah, otomatis karena ini kan sebelum hamzah ada alif ya. Ya, jika ada huruf mat setelahnya ada hamzah dan itu terjadi dalam satu kata, ya, maka dia menjadi mat muttasil. Jadi ini nanti dibaca panjang. Jadi bacaan Imam Syu'bah nanti dibaca seperti ini. وقالوا آمنا به وأنى لهم التناؤش من مكان بعيد. At-tanaush gitu ya. Jadi dibaca panjang 4 harokat. Ini perbedaan yang kedua. Kemudian perbedaan lagi ada di surat Al-Ahzab yaitu pada kata turji, kata kalimat turji, kata turji. Di mana Imam Syu'bah mengganti huruf ya sukun ini ya dengan hamzah. Jadi kalau Imam Hafiz dia membaca dengan ya sukun, turji, ya ada mat di situ ya, mat tabi'i. Untuk Imam Syu'bah ya sukunnya diganti Iya, dengan itu berangkat agak early, boy. hamzah. Jadi baca turji'u. Ini ada di surat Al-Ahzab. Nanti kita lihat surat Al-Ahzab ini sebelum surat Saba ya. Ya, surat Al-Ahzab ya ayat ke-51 ya. Ya, di sini ayat 51 di awal ayat ya. Terlihat di sini untuk Imam Hafiz dia membaca eh, apa dengan ya sukun ya. Turji, turji man tasya'u minhun ya. Sedangkan Imam Syu'bah nanti dia akan bacaannya dia dengan mengganti ya sukun itu dengan hamzah dan harokatnya diberi tanda dhammah. Jadi dibacanya turji'u man tasya'u minhun ya. Turji'u man tasya'u minhun. Kalau waqaf turji ya. Turji jadi kembalinya ke hamzah. Hamzah disukun. Kemudian perbedaan berikutnya itu tadi perbedaan yang ketiga, sekarang perbedaan yang keempat dan juga sekaligus kelima yaitu kata huzua, huzua ya. Kalau Imam Hafiz membaca dengan huzua ya dengan wawu, demikian juga ya kalau huzua banyak ya di dalam Al-Qur'an ya. Kita jumpai ada beberapa kata huzua ya di dalam Al-Qur'an, ada di surat Al-Maidah, di surat Al-Baqarah juga ada ya, di surat Al-Anbiya. Pokoknya setiap ada kata huzwa di dalam Al-Quran, Imam Syu'bah ya, mengganti wawunya itu dengan hamzah. Jadi dibacanya huzua, huzua. Ya, setiap ada yang kata huzwa di dalam Al-Quran, di mana Imam Hafiz dia itu membaca dengan wawu, maka Imam Syu'bah membaca dengan hamzah, huruf hamzah. Huzwa, huzua gitu ya. Coba kita lihat contohnya di surat Al-Anbiya ya, yang dekat dengan Al-Ahzab.
Itu hanya Imam Hafiz saja yang baca dengan wawu ya. Dari qurra yang ada jumlahnya ada 10 tadi itu, hanya Imam Hafiz saja yang baca dengan wawu. Huzuwa, huzuwa. Yang lain baca dengan hamzah. Huzu'a. Hamzah, huzwan. Surat Al-Anbiya ya. Ya, ini ya. Ayat ke-36 ya. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ. Ya. Kata huzuan di sini Imam Subhan baca dengan mengganti wawu dengan hamzah. Ya. Jadi wawunya ini diganti dengan huruf hamzah. Harokatnya sama, tetap fathatain. Nah, jadi nanti bacanya illa huzuan ahadzal ladzi yadhkuru alihatakum ya. Huzuan ya, di mana Imam Hafiz tadi bacanya dengan wawu ya. Huzuan diganti dengan huzua ya. Kata huzua itu banyak ya, di surat Al-Maidah juga ada, nanti surat Al-Baqarah juga ada. Ya, selanjutnya kata yang berikutnya yang berbeda dengan Imam Hafiz adalah kata kufuwan. Dan itu cuma satu di dalam Al-Qur'an, kata kufuwan. Yaitu surat Al-Ikhlas ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Di akhir ayat surat Al-Ikhlas, Imam Syu'bah membaca dengan mengganti wawu itu dengan hamzah kufuan. Walam yakul lahu kufuan ahad. Ya. Jadi wawunya ini diganti dengan hamzah. Walam yakul lahu kufuan ahad. Ya, itu bacaan Imam Syu'bah. Selanjutnya, perbedaan berikutnya adalah pada kata muqsadah. Ya, kata muqsadah itu bisa kita dapatkan di surat Al-Humazah ya, juga di surat Al-Balad ya ada ya di surat Al-Balad. Nah, di sini Imam Syu'bah mengganti hamzah itu dengan huruf wawu sukun. Ya. Bukan dibaca muqsadah tapi nanti akan dibaca dengan musodah. Musodah. Jadi hamzahnya diganti dengan wawu sukun sehingga di situ ada mad tabi'i. Ya. Ini tidak banyak ya di dalam Al-Qur'an, hanya di surat eh, Al-Humazah dan juga di surat Al-Balad. Coba kita lihat ya. Nah, ini yang di surat Al-Humazah. Ya. Ayat yang ke-8 ya. Ya. Ini untuk bacaan Imam Subhan nanti hamzanya itu diganti dengan wawu sukun. Ya. Innaha alaihim musadah. Musadah. Itu namanya ibdal ya. Berarti ini seperti ini namanya ibdal, mengganti hamzah dengan huruf mad itu namanya apa? Ibdal. Mengibdalkan wawu dengan hamzah, mengibdalkan hamzah dengan wawu sukun. Innaha alaihim musadah. Musadah. Itu bacaan Imam Syu'bah. Kalau Imam Hafiz kan hamzanya dibaca ya. Alaihim muqsadah. Muqsadah. Sehingga di sini ketika kita akan baca ini untuk riwayat Syu'bah,
Harus hati-hati, jangan sampai keliru ya. Demikian juga kalau membaca hafaz jangan terbalik. Ya, jangan sampai bacanya musodah, tapi harus ditekan ke makhraj hamzah. Musodah. Harus jelas hamzanya. Ini satu yang di surat Al-Humazah. Yang kedua itu ada di surat Al-Balad ya. Itu juga sama, surat Al-Balad, wawu pada kata hamzah pada kata muqsadah itu diganti dengan wawu sukun. Itu ayat yang terakhir ya. Ya, ayat terakhir di surat Al-Balad ya 20 nih ya. Ini untuk bacaan Imam Syu'bah itu nanti adalah dengan mengganti hamzah ini dengan huruf wawu sukun. Alaihim narum musadah. Narum musadah. Demikian. Ya. Kalau Imam Hafiz kan dia hamzahnya tetap dibaca ya. Alaihim narum muqsadah. Muqsadah ditekan ke hamzah. Nanti kalau kita baca riwayat Imam Syu'bah itu hamzahnya diganti dengan wawu sukun. Alaihim narum muqsadah. Muqsadah. Ya, itu demikian ya, perbedaan antara bacaan Imam Syu'bah dan Hafiz dalam hamzah mufrad ya. Hanya itu aja perbedaannya, tidak ada yang lain ya. Jadi cuma beberapa kata aja ya. Kita ulang, yang pertama dari kata al-lu'lu ya. Lulu ya. Jadi nanti Imam Syu'bah baca mengganti hamzah pertama dengan wawu sukun. Kemudian yang kedua kata at-tanawush, ini kebalikan ya. Kebalikan dari yang pertama. Kalau tadi yang pertama itu hamzah diganti dengan wawu, kali ini wawunya diganti dengan hamzah. Untuk Imam Syu'bah dibaca dengan at-tanaush ya. Yang al-azhab juga sama ya. Mengibdalkan ya sukun dengan hamzah. Turji dibaca dengan turji'u. Turji'u man tasya. Ya. Kemudian perbedaan yang lain di kata huzu'a ya. Setiap kata huzuan diganti dengan huzu'a hamzah. Demikian juga kata kufuan diganti dengan hamzah kufuan. Dan yang terakhir kata muqsadah ya hamzahnya diganti dengan wawu sukun muqsadah. Hanya itu aja. Adapun yang lain maka sama dengan Imam Hafiz bacaan Imam Syu'bah ya. Itu tentang hamzah mufrad. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan mengenai hamzah mufrad? Ya, insya Allah mudah ya bacaan Imam Syu'bah ini. Banyak persamaan dengan Imam Hafiz. Selanjutnya kita akan membahas tentang bab as-sakt, saktah ya. Sakta itu adalah menghentikan suara ya, menghentikan suara ketika mengucapkan suatu huruf ya dalam suatu kata. Jadi kita hentikan tanpa mengambil nafas ya, tanpa mengambil nafas. Jadi panjangnya lamanya berhentinya itu tidak selama ketika wakaf ya, hanya sebentar aja. Karena untuk sakta dia itu perbedaannya dengan yang wakaf biasa. Kalau wakaf biasa ketika kita berhenti itu dia sambil mengambil nafas baru ya. Untuk sakta mengambil nafas ya, tanpa mengambil nafas itu namanya sakta. Ya, kita mengenal di dalam riwayat Hafiz ada 4 saktah yang wajib ya dilakukan ketika kita mau mewasalkan suatu kata ya. Ada 4 ya. Yang pertama di surat Al-Kahfi, kemudian mai wajan qayyima gitu ya. Mai wajan qayyima. Karena itu di mushaf riwayat Imam Hafiz di situ tidak akan dijumpai
tanwin ya, huruf tanwin pada kata wajah. Karena Imam Hafiz ya itu membaca dengan kata wajah itu dengan disaktahkan. Berbeda dengan imam yang lain ya. Itu hanya Imam Hafiz saja yang memiliki empat saktah ini. Ini termasuk di antara apa ya? Kekhasan ya, kekhususan daripada bacaan Imam Hafiz itu adanya empat saktah ini di empat tempat. Ya, kita lihat ya. Yang pertama itu di surat Al-Kahfi ya. Nah, di sini perhatikan di sini tidak ada apa? Tanwin. Nanti kita akan lihat di mushaf yang lain selain Hafiz pasti ada tanwinnya ya. Di mushaf Ibnu Katsir, di mushaf Ibnu Amir itu diberikan tanda tanwin. Kok bisa demikian? Ya, karena kalau Imam Hafiz dia ingin mewasolkan kata ayu wajah dengan dengan awal ke ayat kedua, itu dia dengan cara mensaktahkan ya, berhenti pada kata ayu wajah. Ayu wajan kalau diberhentikan jadi ayu wajah ya, tapi di sini tanpa mengambil nafas ya. Walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadida ya. Sedangkan nanti kalau kita akan membaca riwayat Syu'bah dan kita hendak menyambung ayat pertama ini dengan kedua, maka dengan ikhfa ya, mengikhfakan kata ini, iwajan. Walam yaj'al lahu iwajan qayyiman liyundhira ba'san syadida. Ya, ini kalau ingin menyambung, kalau ingin mewasalkan, maka untuk riwayat Hafiz kan harus disaktakan. Ya, adapun untuk riwayat lain selain Hafiz, ya termasuk di dalamnya Imam Syu'bah ini, ketika kita mau wasolkan ayat ini, maka tidak disaktakan. Ya. Jadi dibacanya ikhfa di situ. Karena setelah tanwin ada huruf qaf ya, maka berlaku hukum ikhfa di sini. Ada dengung, ada gunah. Ini yang pertama ya, sakta yang pertama untuk riwayat Hafiz. Jadi di riwayat Syu'bah tidak ada sakta. Demikian juga di surat Yasin yang kedua ya. Di surat Yasin mim marqadina hadza ya. Coba kita lihat ayat ke 52 ya. 52. Untuk riwayat hafaz jika kita hendak mewasolkan kata marqadina dengan kata setelahnya ya, maka wajib untuk disaktahkan ya. Nah, di sini tidak boleh ngambil nafas kalau ingin mewasolkan. Tapi kalau kita ingin wakaf di sini ya tidak masalah sebetulnya, karena memang itu tempat wakaf. Demikian juga tadi yang di surat Al-Kahfi ayat pertama ya. Itu juga kan kalau ingin berhenti dengan wakaf seperti biasa tidak masalah mengambil nafas seperti biasa. Jadi sakta itu berlaku jika akan mewasolkan, menyambung. Ya. Baik di surat Yasin ayat ke-52 ini kalau kita ingin menyambung kata marqadina dengan kata setelahnya, untuk riwayat hafaz kan harus disaktakan ya. Sehingga kita jumpai di sini terlihat ada huruf sin di atas huruf alif nih. Ini maksudnya adalah tanda saktah. Ya. Berhenti tanpa mengambil nafas untuk riwayat hafaz. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن. Ya, seperti itu. Jadi berhenti tanpa mengambil nafas. Bagaimana dengan bacaan Imam Syu'bah? Ya. Imam Syu'bah dan juga imam yang lain selain Hafiz itu tanpa saktah kalau mau menyambung. Jadi seperti biasa aja. Bacaannya dia tanpa saktah, tidak perlu berhenti, tanpa mengambil nafas. Seperti biasa.
qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman. Ya. Min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman. Seperti itu. Ini bacaan Imam Syu'bah. Jadi tidak berlaku sakta di sini. Baik, itu sakta yang kedua ya. Sakta yang ketiga di surat apa? Sakta yang ketiga. Kan ada 4 ya. Qiyamah. Juz 29. Iya, Al- Al-Qiyamah, benar ya. Di surat Al-Qiyamah, kalau itu memang dia harus diwasolkan ya. Ya, bukan tempat wakaf di situ. Sehingga mau tidak mau disaktahkan ya. Wa qila man raq. Ada sebagian di antara kaum muslimin ketika membaca itu dia tidak memperhatikan sakta ketika dia membaca riwayat Hafs. Jadi bacanya wa qila man raq itu aja. Sudah gitu apanya? Nunnya tidak dibaca idgham, tapi idhar. Wa qila man raq itu aja ya. Mereka tidak tahu bahwa di situ untuk bacaan hafaz wajib untuk disaktahkan ketika kita mau mewasolkan kata wa qila man raq ya. Jadi harus berhenti ya sejenak. Nah, ini perhatikan di surat ayat ke-27 ya. Sebenarnya sudah diberi tanda ya. Di atasnya huruf nun ini dia ada tanda sin kecil. Ini maksudnya adalah ketika kita mau membaca nun ini, maka wajib berhenti sebentar tanpa mengambil nafas. Sin ini adalah kepanjang apa? Kependekan dari saktah gitu ya. Kependekan dari saktah. Untuk imam hafaz wajib disaktakan. Wa qila man raq. Man raq. Adapun Imam Syu'bah ya, maka tidak berlaku sakta di sini. Sehingga nunnya langsung diidghamkan ke ra. Wa qila marraq ya. Wa qila marraq. Karena di sini nun sukun setelahnya ada ra. Ya, maka di sini berlaku hukum idgham. Idgham tanpa gunnah. Idgham bi ghairi gunnah. Ya, Imam Syu'bah bacanya dengan idgham bi ghairi gunnah. Wa qila marraq. Seperti itu ya. Ini sakta yang ketiga ya. Dan yang keempat di surat apa? Itu sama ya. Al-Mutaffifin. Ya, Al-Mutaffifin. Itu pada kata bal ron ya. Kata bal ron. Ini juga banyak yang tidak memperhatikan sakta ketika membaca surat ini. Mereka tidak memperhatikan hukum-hukum sakta. Padahal sakta itu di sini adalah kekhususan riwayat Hafs. Dan di dalam mushaf sebenarnya sudah diberi tanda ya. Masing-masing mushaf itu sudah diberi tanda. Termasuk mushaf di Indonesia juga sudah diberikan tanda. Nah ini perhatikan di ayat ke-14. Ya, kata bal ron. Ya. Di atas lam sukun ini kita lihat ada huruf sin kecil. Nah sin ini adalah kependekan daripada saktah. Ya, artinya apa? Ketika mewasolkan bacaan ini wajib berhenti tanpa mengambil nafas. Ya berhenti sebentar aja, tidak usah lama-lama. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itu bacaan Imam Hafs yaitu dengan sakta. Nah, bagaimana dengan Imam Syu'bah? Ya, Imam Syu'bah sama seperti imam yang lain yaitu tanpa sakta. Karena sekali lagi sakta di sini adalah semuanya itu yang 4 tadi itu adalah kekhususan daripada Imam Hafs saja. Ya, tidak dimiliki oleh imam-imam yang lain. Nah, karena itu Imam Syu'bah dia membaca tanpa saktah yaitu dengan mengidghamkan lam sukun ini ke ra. Ya.
Ini berlaku seperti kayak seperti kul robbi, ya. Kalau ada kul setelahnya nggak ada ro, itu maka wajib diidghamkan. Qur robbi. Di sini juga demikian, ya. Kalla bar. Akan tapi Imam Syu'bah di sini akan ada imalah, ya, pada kata ron, sehingga nanti dibacanya kalla barrina ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya, Imam Syu'bah di situ ada kata pada apa? Alifnya itu diimalahkan. Imalah itu dia membaca antara antara fathah dengan kasroh, ya. Jadi fathahnya dimiringkan sedikit atau sebagian, ya, separuhnya gitu. Kalla barrina ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itu bacaan Imam Syu'bah, ya, tanpa saktah dan mengimalahkan alif. Nah, itu yang membedakan antara Imam Hafiz dengan Imam Syu'bah. Ya, baik. Apakah ada yang lain, saktah yang lain? Ya, ada saktah yang lain yang dibolehkan, ya. Di sini untuk yang saktah yang dibolehkan, baik Imam Hafiz maupun Imam Syu'bah itu sama, ya. Karena saktah yang dibolehkan ini juga berlaku untuk imam-imam yang lain, tidak hanya Imam Hafiz saja. Ini bukan kekhususan Imam Hafiz, ya. Ya, saktah yang dibolehkan apa? Yang pertama itu ketika kita akan mewasolkan surat Al-Anfal dengan surat Baro'ah, surat At-Taubah. Ini boleh dengan cara saktah, ya. Ini sudah kita bahas pada pertemuan pertama, ya. Ya, pada pertemuan pertama itu tentang bacaan Imam Syu'bah itu ada cara bacaan menyambung surat Al-Anfal, akhir surat Al-Anfal dengan surat Al-Baro'ah. Itu boleh dengan saktah. Coba kita lihat, ya. Surat Al-Anfal dengan surat At-Taubah. Ini kalau kalau mau menyambung, ya. Kalau ingin menyambung, kalau ingin ingin wakaf berhenti, ya, tidak masalah, tidak perlu saktah. Kalau wakaf seperti biasa, seperti kita membaca yang lain, ayat-ayat yang lain itu, ya. Jadi dengan mengambil nafas. Tapi ini yang dimaksud ini sakta ini kalau kita akan mewasolkan akhir surat Al-Anfal dengan awal surat Baro'ah. Maka boleh dengan cara saktah, ya. Ya. Sakta itu dia berhenti di sini di ayat ke-75 surat Al-Anfal tanpa mengambil nafas. Kemudian melanjutkan awal surat Al-Baro'ah tanpa basmalah. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Ya, demikian cara sakta. Di sini untuk Imam Syu'bah sama dengan Imam Hafiz. Ya, Imam Syu'bah boleh dengan cara sakta. Ya, sama dengan Imam Hafiz dan juga imam-imam yang lain, ya. Ini boleh dengan cara membaca dengan sakta. Ya. Berhenti tanpa mengambil nafas, itu namanya sakta. Kemudian sakta yang kedua yang dibolehkan adalah ketika kita ingin mewasolkan ayat ke-28 dan ke-29 dari surat Al-Haqqah. Ya. Di sini juga boleh kita menyambung dengan cara sakta atau boleh juga dengan cara idgham. Ya, di ayat ke-28 dan 29 surat Al-Haqqah. Nah, coba kita lihat, ya, surat Al-Haqqah. Maka kalau kebanyakan kita sih tidak menyambung, ya, tapi karena memang itu akhir ayat. Nah, di sini ini ayat 28 dengan 29. Sebetulnya di sini sudah ditulis, ya.
Di akhir ayat 28 itu terlihat di sini ada huruf sin kecil. Sin kecil ini maksudnya adalah ketika kita mau menyambung ayat ini dengan ayat berikutnya, ayat ke-29, ini boleh dengan cara mensaktahkan huruf H ini. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Itu cara saktah ya. Ya. Ini dibolehkan untuk semua qurra ya, baik Imam Hafiz maupun yang lain. Termasuk Imam Syu'bah juga sama di sini. Juga boleh dengan cara saktah kalau ingin mewasolkan ya. Atau bisa juga dengan idgham ya, dengan cara idgham karena memang di sini hurufnya adalah hanya itu sukun, setelahnya juga ada huruf H, maka di sini berlaku hukum apa? Idgham, idgham apa namanya? H dengan H, mutamatsil. Mutamassilin. Ya, mutamathilain, benar ya. Mutamathilan berarti dua huruf yang semisal, dua huruf yang sama. Di sini boleh dengan cara idgham. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Maliyah halak ya. Maliyah halak itu idgham. Kalau tadi yang saktah dia ketika di kata maliyah berhenti sebentar tanpa mengambil nafas. Maliyah halaka anni sultaniyah itu saktah ya. Jadi boleh dengan dua cara ya. Ketika kita mau menyambung ayat 28 dengan ke ayat 29, yang pertama boleh dengan saktah ya, dan yang kedua boleh dengan idgham, mengidghamkan h ke h. Nah, di sini dalam hal ini Imam Syu'bah maupun Imam Hafiz itu sama. Ya, sama bacaannya, tidak ada perbedaan. Dan keduanya boleh dilakukan ya, terserah, tidak ada harus milih yang ini sakta atau milih idgham, tidak, semuanya sama-sama dibolehkan. Karena yang sakta yang wajib untuk Imam Hafiz itu tadi cuma yang empat tadi itu ya, di empat tempat itu. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Selanjutnya kita masuk sedikit ya, nanti kita akhiri sampai di bab ini, yaitu tentang idhar dan idgham. Tentang bacaan idhar dan idgham. Baik, apa yang dimaksud dengan idhar dan apa yang dimaksud dengan idgham? Idhar secara bahasa artinya adalah jelas. Jelas, terang, ya. Kemudian maksudnya apa idhar ini? Ini adalah membaca makhraj huruf itu sesuai dengan makhrajnya. Hurufnya dibaca sesuai dengan makhraj, itu arti daripada idhar, dijelaskan hurufnya. Adapun idgham, idgham itu artinya kan melebur ya, melebur atau menggabung, menggabungkan huruf satu ke huruf berikutnya, ya. Jadi lawan daripada idhar adalah idgham. Lawan daripada idhar adalah idgham, ya. Biasanya untuk kayak kalau kita yang kita pelajari kan kalau idhar itu kalau ada nun sukun ya, nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf halqiyah, hamzah ha, ainun kha dengan wainun kha. Itu yang biasa kita kenal ya. Padahal sebetulnya idhar itu tidak hanya ketika ada nun sukun atau tanwin saja, tapi juga berlaku untuk yang lain gitu. Setiap ada kata huruf yang sukun, setelahnya ada huruf berharokat, ya itu juga sebenarnya idhar, ya. Seperti misalnya kata idh qalat, ya, idh qalat, idh qalat, atau idh ja'ukum, ya, idh ja'ukum, walaqad ja'akum, ya, itu berarti kita mengidharkan dal, idh qalat, idh ja'ukum, ya, jadi dalnya
diidharkan, dijelaskan. Karena nanti ada bacaan dengan mengidghamkan dal ke jim. Jadi bacanya ijja'ukum. Contoh lain ya, walaqad ja'akum ya, walaqad ja'akum. Di situ ada huruf dal, setelahnya jim. Nah, di sini sebenarnya bacaan dal itu adalah bacaan idhar ya. Bacaan apa? Idhar. Jadi sekali lagi idhar itu tidak hanya berlaku untuk nun sukun atau mungkin mim sukun aja, tapi juga berlaku untuk huruf yang lain. Karena arti idhar secara umum adalah membaca huruf itu dengan jelas sesuai dengan makhrajnya. Ya, itu maksud daripada idhar ya. Ya, contohnya tadi seperti tadi walaqad ja'akum. Laqad ja'akum ya. Laqad ja'akum itu bacaan idhar. Karena nanti akan ada yang baca dengan mengidghamkan dal ke jim. Laqad ja'akum. Laqad ja'akum. Jadi ketika ada orang baca ini jangan buru-buru disalahkan ya. Tanya dulu ini bacaan kamu bacaan apa ini ya. Kalau misalnya dia bilang bacaan hafaz ya kita salahkan. Ya hafaz tidak baca demikian. Tidak baca laqad ja'akum. Tapi dia di qalqalahkan dalnya. Laqad ja'akum. Dibaca idhar di situ. Kalau membaca dengan idgham berarti bukan riwayat hafaz, itu riwayat lain ya. Mungkin bacaan Imam Abu Amr Al-Basri atau bacaannya Imam Al-Kisai ya atau Imam Hisham itu dengan mengidghamkan dal ke jim ya. Jadi demikian, ini sebagai pengantar ya untuk bisa memahami pelajaran idhar dan idgham. Jadi ini tidak berlaku hanya pada nun sukun atau tanwin saja, tapi juga berlaku pada huruf-huruf selain nun atau selain mim sukun ya. Arti idhar itu dibaca jelas. Kalau idgham berarti dia apa? Memasukkan atau menggabungkan huruf sukun itu ke huruf yang berharokat ya. Baik, untuk idgham itu dibagi menjadi dua bagian, idgham shagir dan idgham kabir. Ya, shagir jika huruf pertama itu sukun seperti tadi. Laqad itu dalnya kan sukun ya. Ya. Datang setelahnya misalnya waqad dakhalu ya. Waqad dakhalu. Dal yang berikutnya berharokat. Itu namanya idgham shagir, idgham kecil. Ya. Karena di sini pengucapannya lebih mudah ya, simple. Langsung diidghamkan. Waqad dakhalu. Ini dikatakan idgham shagir. Ini yang pertama. Yang kedua adalah idgham kabir. Ya. Idgham kabir apa perbedaannya? Kalau tadi idgham yang shagir itu huruf yang pertama itu sukun. Ya, huruf pertama sukun. Kalau huruf keduanya sih harus berharokat ya. Nah, untuk idgham kabir itu huruf pertamanya bukan sukun tapi berharokat. Ya, berharokat. Ini dinamakan dengan kabir. Ya. Seperti apa contohnya misalnya? Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ya. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Itu ada huruf mim, ya mim dengan mim, keduanya berharokat ya. Maka di sini berlaku idgham kabir bagi mereka yang mengidghamkan ya. Di sini tidak ada yang mengidghamkan kecuali Imam As-Susi. Sehingga Imam As-Susi membaca Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Adapun imam lain selain Imam As-Susi dia membaca dengan seperti biasa dibaca idhar Ar-Rahmanir Rahim Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin ya atau Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin ya seperti itu.
Baik, selanjutnya di sini langsung ya penjelasannya di sini. Untuk yang pertama, jika ada huruf dal yang ada pada kata lafadz id ya, id. Ini dalnya berarti sukun ya. Dal id. Setiap kata ada id di dalam Al-Qur'an. Kata id qala, id qalu, wa id qala Ibrahim dan yang lainnya ya. Maka di sini Imam Asim, berarti Imam Asim itu siapa? Hafiz dengan Syu'bah ya. Apabila menjumpai ada kata id, setelahnya ada kata ta, huruf ta dan huruf jim atau huruf dal ya, huruf zai, huruf zai, huruf sin ya, atau huruf sod, ini semuanya diidharkan semua ya. Ya, contohnya seperti misalnya kalau huruf apa id, misalnya id apa ya? Ketika huruf ketemu dengan huruf ta, ada yang bisa mencarikan contoh? Ada id, setelahnya ta. Ya, itu misal ayat takhatum itu Hmm? yang kemarin saya Al-Baqarah yang diulang-ulang. Wa'id takhot ya. Wa'id, Wa'id takhot. wa'id takhadza. Surat apa ya? Al-Baqarah? Al-Baqarah yang kemarin saya diulang-ulang itu. Oh, bukannya itu dia Wa'id itu takhatum. wa'id takhadtum. Iya, Itu satu kata itu. Ini maksudnya dia terpisah, bukan satu kata. oh terpisah. Ya, nanti bisa dicari ya. Kalau itu ada huruf ta. Kemudian huruf jim. Idja'akum ya. Idja'u. Huruf dal. Iddakholu. Iddakholu. Huruf zai. Wa idzayyana. Huruf sin. Ya. Huruf sin apa misalnya? Wa id. Habis itu sin. Ya. Nanti bisa dicari. Kemudian huruf zal setelahnya sod. Ya. Ini semuanya apabila bertemu dengan huruf-huruf ini ya. Huruf ta, huruf jim, huruf dal, huruf zai, huruf sin, huruf sod. Ini semuanya diidharkan. Idharkan semuanya. Ya. Jadi Imam Asim mengidharkan huruf dal id apabila bertemu dengan berapa huruf ini? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ya, 6 huruf dari 8 huruf itu diidharkan. Dan Imam Asim hanya mengidghamkan huruf dal ini pada kalau bertemu dengan huruf dal yang sama ya. Seperti idzahaba, ini baru diidghamkan. Atau bertemu dengan huruf dha, idzalamu, idzalamu. Itu idgham. Kalau yang ini namanya idgham apa? Idgham mutamathilain ya. Kalau yang kedua, idzalamu. Idgham apa namanya? Ribain. Mutaqaribain atau mutajanisain. Hmm. Dal dengan do itu kira-kira satu makhraj atau tidak? Satu mahrot sama. Ya, kalau satu makhraj berarti dia Ya, mutajanisain. Ya, tajanisin. mutajanisain ya. Nah, di sini hanya ini aja ya. Jadi dari 8 huruf ya, 8 huruf tadi ya, mulai dari ta, jim, dal, zai, sin, sod, dal, wo. Imam Hafiz dan Syu'bah itu hampir semuanya itu mengidharkan
mengidharkan huruf-huruf tadi kecuali cuma dua aja yang dibaca idgham, yaitu huruf zal dengan huruf dho. Hanya ini aja, hanya dua ini. Sisanya itu dibaca dengan idhar, ya. Ini tentang idhar dan idgham pada huruf zal id. Zal id. Baik, mungkin untuk pelajaran kali ini cukup sekian aja dulu. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Jazakallah khair. Amin. Insya Allah kita bertemu lagi hari Sabtu ya, hari Sabtu yang akan datang. Sabtu sore ya, insya Allah.